Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara setup atau mengatur pengaturan untuk renderan video. Jadi mungkin dari kalian udah banyak yang mencoba untuk ngerender image ya sebelumnya. Waktu udah proses modeling, dikasih lighting, terus render image, terus ketika mau menganimasikan dan mau menghasilkan sebuah video gitu ya dari proses animasi kita, itu biasanya bakal ada agak kebingungan ketika akan merender hasil animasi kita menjadi format video. Nah, jadi di sini saya udah ada ini ya, suatu gerakan animasi dari objek karakter yang udah dibikin sebelumnya. Ini merupakan video yang ini merupakan hasil gerakan animasi yang udah ada dibikin di video tutorial sebelumnya. Bisa dilihat di beberapa video sebelumnya ya. Nah, ini ada gerakan berlari, berjalan, dan nanti melompat ya. Nah, oke, ini saya ada mengatur untuk tampilan kameranya. Jadi pastikan bahwa ketika kita ingin merender nantinya jadi video, itu pastikan di semua frame ya, nantinya objek yang ingin kita tangkap dan kita mau tampilkan di depan layar itu berada di dalam tembakan area kameranya gitu ya. Kalian bisa lihat di sebelah kiri atas itu. Ini mode jendela yang saya pakai, editornya itu yang animation ya. Kalian bisa lihat di atas itu ada tab animation. Oke, nah jadi di sini pastikan bahwa dari awal sampai end frame-nya itu objek yang ada itu memang yang ada animasinya itu masuk ya ke dalam kamera. Nah, jadi ini mungkin sedikit saya coba ini dulu, sesuaikan dulu ya. Pastikan juga bahwa end frame atau frame terakhir dari video kita nantinya udah tepat durasinya. Nah, ini saya ubah tadi ya end frame-nya jadi di frame 590. Nah, kemudian di tab properties coba dilihat ya, yang tab nomor 2 dari atas itu diklik ya. Nah, itu ada pengaturan untuk engine rendernya. Jadi ini cycle ya. Jadi kita coba aktifkan dan centang ini di noise-nya di sini. Kemudian di bawahnya juga ada denoise, itu ya di area 3D-nya, bukan area rendernya. Sedangkan kalau untuk ini bawah itu baru untuk yang hasil renderannya, denoise-nya. Jadi dicentang saja dua-duanya. Itu tadi samplesnya juga saya kurangi ya, jadi 60. Kemudian nah itu tekan Z dan pilih render ya. Untuk masuk ke tampilan kamera itu tekan 0. Kemudian ini kita coba ganti EV. Jadi EV dan cycle pastinya menghasilkan hasil renderan yang berbeda. Jadi kalau mau ingin lebih cepat, kalian bisa memakai render engine EV. Sedangkan kalau mau hasil yang lebih realistis dan lebih bagus kesan lightingnya dan shadingnya itu bisa memakai cycle, tapi dengan risiko lebih lambat. Nah, itu di bawah ada color management, bisa kalian perhatikan, bisa diganti-ganti mau seperti apa look tampilan warna dan kecerahan yang ingin kita capai. Ini bisa high contrast, bisa di view transformnya itu bisa diganti standar ataupun filmic ya, kayak gitu. Kalian bisa lihat hasilnya itu jadi berbeda. Untuk melihatnya langsung dari tampilan render ya, Z terus pilih render. Nah, kayak gitu. Nah ya, ini tampilan yang untuk cycle. Ini filmingnya saya ganti misalnya, atau kita jadikan non dulu ya. Nah, itu kalau bisa lihat filming ganti standar. Nah, dia jadi lebih cerah. Biasanya filming itu bakal membuat lebih ini ya, lebih agak buram kayak gitu. Jadi seperti film ya. Kemudian dipastikan juga sebelum ngerender bahwa lighting kita udah bagus, udah tepat, sehingga nanti hasil yang di
berikan oleh lightingnya itu jadi bagus ya di hasil renderannya. Pastikan juga kalau misalnya ada animasi, ada gerakan ke sana kemari karakternya itu, lightingnya juga mencakup area dari si karakter tadi kemanapun dia berada nantinya. Kemudian ini di tab yang ketiga itu ada tab render, itu properties, itu ada view resolution, itu bisa diganti ya. Kalau 1920 1080 tadi itu dia HD, high definition. Nah sedangkan kalau yang ini 1080, kalau misalnya kalian mau bikin kayak kotak kayak gitu ya. Nah ini mungkin sedikit saya coba sesuaikan ya. Ini cuma pengaturan agar kameranya bisa mengikuti kemanapun area objek pergi. Area objek dari karakternya bergeser kemana, itu kita coba pindahkan juga kameranya ke dekat situ. Kemudian nah ini selain tadi ada resolusi, mungkin kalian pernah dengar juga ya 1080 atau 2K, 4K, itu semuanya itu berkaitan dengan resolusi. Jadi besar, tinggi dan lebar videonya itu maksudnya. Nah ini mungkin ada sedikit pengaturan penempatan lightingnya, karena mungkin dari frame-frame awal itu udah tepat, tapi rupanya ketika karakter bergeser ke frame ratusan misalnya, itu kita pastikan kembali apakah lightingnya masih tetap oke. Kalau tidak, mungkin bisa kita geser juga sedikit kayak gitu ya. Selain kamera juga lighting boleh digeser-geser ketika kita proses animasi. Oke, selanjutnya di sini akan saya coba bikin satu editornya. Ini saya join. Nah kayak gitu, ini diganti jadi video sequence editor, video sequencer ya. Nah jadi ini kita bisa lihat durasinya berapa panjang sih gitu ya, karena mungkin kalau melihat di bawah itu kan cuma jumlah frame. Bagi yang mungkin masih mengira-ngira ini durasinya berapa detik misalnya, itu bisa kita ganti ya video editornya. Jadi editornya itu menjadi video sequencer tadi. Kemudian di dalam video sequencer editor ini kalian bisa ini ya, menambahkan teks, menambahkan audio, menambahkan video yang dari file lain juga bisa seperti itu ya. Nah kemudian di tab properties kita lihat lagi, kalau misalnya kalian memilih EV itu bisa dicentang ya bagian belumnya, dan juga screen space reflection. Kemudian di bawahnya coba perhatikan lagi di tab yang render properties itu frame rate biarkan jadi 24 fps. Kemudian atau kecuali misalnya dari awal kan udah menyeting 30 atau yang lain gitu ya. Nah di situ di bawah itu ada output ya, itu bisa diklik icon folder yang di samping TMP gitu. Kemudian silahkan diarahkan ke posisi folder yang ingin kalian jadikan tempat penyimpanan hasil renderannya videonya kita itu gitu ya. Oke, kemudian di sini silahkan di bawah itu dikasih nama video renderan kita apa, kemudian di bawahnya itu ada file format. Nah standarnya dia PNG atau file image yang PNG yang di belakangnya bisa transparan. Nah itu kalau misalnya mau diganti jadi video itu FFmpeg video dipilih ya. Kemudian yang di bawah ini ada encodingnya, container matroska, itu ada MKV, standarnya seperti itu. Tapi jika ingin kita ganti jadi MP4 atau AVI misalnya, itu bisa diganti ya, macam-macam gitu ya. Matroskanya itu bisa kita ganti jadi ini ya, jadi kontainernya itu MP4. Di bawah ada codingan audio, nah itu diganti audio codingnya jadi MP3. Nah itu bisa kalau misalnya kalian mau menambahkan suara ya, ada background, ada ini, ada kayak suara dubbing, narasi, itu bisa ditambahkan formatnya itu yang audio dipilih MP3. Nah ini ya kontainer diganti MP4. Nah ini dibiarkan saja. Nah kalau misalnya render biasa itu kan render image, kalau yang ini dipilih menu render animation. Nah silahkan dicoba. Biasanya dia bakal seperti ini ya, kita prosesnya bakal nunggu sampai dia selesai
statusnya ada di sebelah kiri atas itu. Oke, nah ini hasil akhir dari hasil renderannya kita. Jadi dia kayak kotak gitu, tinggi dan lebarnya sama. Tadi kita setting 1080 x 1080 pixel ya, width dan height-nya. Sedangkan hasil videonya ini berupa MP4 outputnya, tipe filenya. Baiklah, kalau gitu sampai di sini saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.